Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Buntut perusakan truk tanah di Kabupaten Tangerang, 22 warga ditangkap polisi. Truk pengangkut gipsum terperosok, jadwal kereta Merak Rangkas Bitung terganggu. Diduga keracunan, ratusan bebek di Kabupaten Serang mati mendadak. Dua orang siswa sekolah menengah pertama di Kabupaten Pandeglang terlibat perkelahian di tanah lapang. Kejadian tersebut diketahui terjadi di Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang. Dalam waktu singkat, video perkelahian dua anak di bawah umur pun viral di media sosial. Saat perkelahian berlangsung, beberapa teman-teman pelaku terlihat hanya membiarkan dan menonton. Bahkan saat perkelahian berlangsung, terlihat dua orang siswa lain yang berada di sekitar lokasi menodongkan senjata api dan senjata tajam jenis parang ke siswa lainnya. Perkelahian siswa SMP ini sudah diketahui oleh pihak kepolisian Polres Pandeglang. Setelah kejadian, polisi telah mengamankan beberapa siswa yang terlibat dalam aksi duel tersebut, termasuk siswa yang menodongkan senjata api ke siswa lainnya. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, benda tersebut merupakan korek api yang berbentuk senjata api. PPA telah mengamankan beberapa siswa berkaitan adanya video viral duel antara siswa yang terjadi di lapangan bola di Kecamatan Cadasari. Saat ini kita sudah mengamankan beberapa siswa, telah kita lakukan pemeriksaan terhadap siswa tersebut, dan juga kita telah mengamankan barang bukti berupa senjata tajam dan senjata api yang saat itu ditodongkan pada video viral tersebut. Setelah kita lakukan pemeriksaan, senjata api tersebut merupakan korek api berbentuk pistol. Usai kejadian, polisi akan membina kepada para siswa agar tidak melakukan hal serupa di kemudian hari. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Pandeglang. Proyek pembuatan gorong-gorong di Kota Cilegon diduga dikerjakan asal-asalan sehingga banyak dikeluhkan warga karena justru mengganggu aktivitas dan membahayakan pengguna jalan. Sejumlah warga yang kesal proyek pembuatan gorong-gorong atau drainase jalan di Kelurahan Wanasari, Kecamatan Citangkil, melaporkan pekerjaan proyek tersebut ke salah satu anggota dewan. Saat ditelusuri ke lokasi pembangunan proyek, tidak adanya pengawasan di lapangan maupun minimnya kendaraan pengangkut puing-puing pekerjaan yang menyebabkan banyak tumpukan galian proyek. Selain itu, pembangunan gorong-gorong ini juga dikeluhkan warga sekitar lantaran pembongkaran yang dilakukan membuat beberapa rumah mengalami kerusakan pondasi, menghalangi akses rumah dan jalan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat sekitar dan juga membahayakan pengguna jalan. Ingat tuh, gercep, gali, pasang, jangan sampai ntar ada korban, begitu digalinya doang, ininya nggak dipasang-pasang, konbloknya ininya. Iya. Karena di situ kan tahu sendiri, banyak besi coran, takutnya anak kecil jatuh, ketancap, seperti itu. Yang bahaya siapa? Semuanya akhirnya jadi korban semua. Dan nggak pengen seperti itu. Proyek tersebut menelan anggaran cukup fantastis, yakni 14,8 miliar rupiah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Bagaimana lambatnya pemborong ini ketika misalkan di depannya ada warung. Nah itu kan dipercepat kalau prioritasnya, jangan sampai berlama-lama. Yang kedua, proses perapihannya sehingga mengganggu aktivitas orang sekolah, becek segala macam. Nah, tadi kita juga lihat juga ya kan bahwa yang digunakan mobilisasinya mobil angkutannya cuma satu, ya kan. Dari ujung kita jalan sampai titik ini pengawasnya nggak ada, nah, ya kan. Ekskavatornya oke jalan, tapi kan paling tidak kita temukan bahwa cuma ada satu. Ini yang betul-betul kita pastikan. Sidak ini dilakukan sesuai dengan instruksi dari Menteri Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal yang mengharuskan program pembangunan desa dan kelurahan berjalan dengan semestinya.
Mas Duki juga akan membahas persoalan ini di rapat rencana kerja dan anggaran sebagai bagian dari evaluasi dinas terkait. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari kota Cilegon. Sejumlah mahasiswa di Kabupaten Lebak berunjuk rasa di depan kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di depan gedung DPRD Kabupaten Lebak. Dalam unjuk rasa tersebut, massa menuntut agar Komisi 1 DPRD Kabupaten Lebak bisa lebih mengawasi dan mengevaluasi kinerja Dinas DPMD Lebak yang dianggap kurang tegas. Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap DPMD Kabupaten Lebak yang dinilai tidak serius dalam menangani persoalan beberapa kepala desa yang bermasalah. Seperti kasus dugaan perbuatan tak senonoh yang dilakukan oknum kepala desa Jagabaya beberapa waktu lalu di Kecamatan Warung Gunung dan oknum kepala desa Margajaya, Kecamatan Cibarga yang tersandung kasus narkoba. Menurut koordinator aksi, pemerintah desa seharusnya menjadi sektor yang sangat penting dan strategis dalam menyiapkan generasi emas yang akan datang. Desa merupakan instrumen yang lebih dekat sehingga dapat bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kami meminta DPMD berperan aktif dalam mengawasi, kemudian membina seluruh desa yang ada di Kabupaten Lebak ini. Kita sudah tahu bersama, kawan-kawan sudah tahu bersama bahwa banyak sekali rangkaian isu-isu yang terjadi yang ada di pemerintahan kepala desa. Salah satunya yang hari ini menjadi titik kita bersama terkait beberapa isu yang ada di Desa Jagabaya, Desa Margajaya, dan desa lain-lainnya. Terkait dua oknum kepala desa yang saat ini tersandung masalah, pihak DPMD Lebak mengaku sudah menyelesaikan kasus tersebut dengan melakukan mediasi dengan pihak keluarga yang bersangkutan, MUI, dan pemerintah kecamatan. Kemudian untuk oknum kepala desa yang tersandung kasus narkoba sudah dilakukan rehabilitasi. Pertama, terkait desa Margajaya kita masih menunggu kepastian status hukum kepala desanya ya. Tapi terkait aksinya, ya saya selaku Kepala Dinas PMD ya mengucapkan terima kasih atas kontrol sosial dari teman-teman PMII yang selalu intens mengingatkan DPMD untuk bekerja lebih baik. Ya saya ucapkan terima kasih. Sebelumnya, ratusan warga di Desa Jagabaya melakukan unjuk rasa di depan kantor desa setelah mengetahui kepala desa mereka diduga melakukan tindakan asusila bersama salah satu staf desa. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Lebak.